pemeriksaan Glasgow Coma Scale, ada 3 aspek yang dilihat. Yang pertama, eye atau mata, kedua verbal, dan yang ketiga motorik. Sekarang, saya akan memulainya pada aspek mata terlebih dahulu. Bila pasien telah membuka mata secara spontan, kita berikan nilai 4. Bila pasien belum membuka mata secara spontan, kita dapat meminta pasien untuk membuka mata. Dan bila pasien telah melakukannya, maka kita berikan nilai 3. Selanjutnya, bila pasien belum membuka mata setelah kita panggil, maka kita dapat memberikan rangsangan pada supraorbita, nail-bed, atau sternum, dan bila pasien membuka mata dengan baik, kita berikan nilai 2. Bila tidak ada reaksi sama sekali, kita berikan nilai 1. Selanjutnya adalah aspek verbal. Pada aspek verbal, kita dapat memberikan pertanyaan berupa orientasi yang meliputi orang, tempat, dan waktu kepada pasien. Pertanyaan mengenai orang, kita dapat menanyakan identitas pasien dan dengan siapa pasien datang kemari. Untuk pertanyaan tempat, kita dapat menanyakan apakah pasien mengetahui keberadaan pasien sekarang berada di mana. Untuk pertanyaan waktu, usahakan untuk jangan menanyakan tentang jam, tapi buatlah pertanyaan seperti kalau misalnya matahari ada di atas, apakah itu siang atau malam. Bila pasien menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat yang baik dan benar, kita berikan nilai 5. Tapi bila pasien menjawab dengan menggunakan kalimat namun tidak benar, kita berikan nilai 4. Bila pasien menjawab dengan tidak menggunakan kalimat dan tidak benar, kita berikan nilai 3. Dan nilai 2 diberikan bila pasien mengerang, serta nilai 1 diberikan bila pasien tidak menunjukkan reaksi apapun. Aspek yang terakhir adalah motorik. Pada aspek motorik ini, kita dapat meminta pasien untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Misalnya meminta pasien untuk mengangkat tangan kanannya. Bila pasien melakukan dengan baik, kita berikan nilai 6. Bila pasien tidak dapat melakukannya, kita dapat menekan supraorbita sebagai rangsangan nyeri pada pasien. Dan bila pasien menepis rangsangan tersebut, kita berikan nilai 5. Selanjutnya, bila pasien menghindar, kita berikan nilai 4. Nilai 3 diberikan bila rangsangan yang telah kita berikan direspon oleh pasien dengan menunjukkan reaksi fleksi yang ditandai dengan gerakan fleksi pada sendi siku dan pergelangan tangan. Nilai 2 diberikan bila reaksi yang diberikan pasien setelah penekanan supraorbita ditunjukkan oleh reaksi eksternal yang ditandai dengan gerakan eksternal sendi siku dan fleksi statis pada pergelangan tangan. Bila pasien tidak menunjukkan reaksi sama sekali, kita berikan nilai 1. Cara penilaian dari pemeriksaan Glasgow Coma Scale adalah dengan cara menjumlahkan setiap poin dari aspek yang telah kita lakukan tadi. Untuk memberitahu kepada pasien, kita dapat memberitahu jenis aspek beserta poinnya. Misalnya E4, V4, dan M4, yang artinya respon membuka mata 4, verbal 4, dan motorik 4. Selanjutnya, hasil penjumlahan ini nantinya akan dikategorikan yang berbeda-beda tergantung dari hasil penjumlahan tersebut. Penjumlahan tertinggi yaitu 15 dan dikategorikan sebagai kompos mentis, serta adapun kategori somnolen bagi pasien yang memberikan poin 13-14. Lalu ada juga kategori soporo untuk 8-12 dan yang terakhir adalah koma yaitu poin 3-7. Sekian pemeriksaan Glasgow Coma Scale. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana tutorial pemeriksaan nervus olfactorius. Jadi sebelumnya tentu kita harus menanyakan informed consent terlebih dahulu kepada pasien apakah bersedia atau tidak. Nah, setelah bersedia, maka pemeriksaan dapat dilakukan, yakni pasien dapat duduk seperti ini ataupun dapat berbaring di tempat tidur. Sebelum dilakukannya pemeriksaan, maka tentunya kita harus menanyakan kepada pasien apakah hidungnya terdapat sumbatan ataupun saat ini sedang mengalami pilek. Karena itu dapat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan. Atau jika agar lebih jelas, mungkin kita bisa langsung mengecek pasien apakah terdapat sumbatan atau tidak di hidungnya menggunakan penlight seperti ini. Nah, jika sudah tidak terdapat sumbatan, maka pemeriksaan bisa dilakukan. Di sini pemeriksaan akan dilakukan dengan pasien menutup mata seperti ini dan akan dilakukan pemeriksaan di kedua hidung secara bergiliran, di mana kita akan meminta pasien untuk menutup hidung
salah satu hidung mereka. Seperti contohnya, ibu mohon menutup hidung kiri ibu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini juga kita membutuhkan suatu bahan-bahan untuk bahan-bahan yang familiar di masyarakat agar masyarakat bisa mengidentifikasikannya. Nah, di sini contohnya saya pakai teh bakau dan juga kopi. Nah, seperti tadi misalnya saya suruh tutup hidung bagian kiri. Nah, di sini kita bisa menyuruh pasien untuk mencium secara bergiliran dan setelah itu mohonkan pasien agar bisa mengidentifikasikannya. Setelah itu beberapa hasil pemeriksaan yaitu bisa jadi terdapat anosmia. Anosmia itu tidak dapat mencium bau sesuatu apapun yang dimana bisa bersifat unilateral ataupun bilateral, dan juga terdapat parosmia yaitu salah mengidentifikasikan bau-bauan, dan juga hiperosmia di mana terjadi penurunan daya penciuman. Selain itu juga terdapat hiperosmia yaitu peningkatan daya penciuman. Jadi itu saja tutorial untuk pemeriksaan nervus olfactorius. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan nervus opticus atau saraf kranial kedua, di mana pemeriksaannya meliputi yang pertama pemeriksaan daya penglihatan dan juga yang kedua pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan daya penglihatan, di mana prosedur yang pertama tentunya adalah memberitahukan kepada pasien bahwa daya penglihatannya akan diperiksa. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan daya penglihatan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, prosedur yang kedua adalah memastikan bahwa tidak ada kelainan pada mata pasien, baik itu jaringan parut ataupun tanda radang. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu ya Bu ya. Saya izin ya Bu ya memeriksanya. Apakah Ibu memiliki kelainan pada mata Ibu Bu? Mungkin seperti katarak? Tidak. Prosedur yang berikutnya adalah berada pada jarak 1-6 meter dari hadapan pasien. Kemudian meminta pasien untuk menutup mata kirinya karena mata kanannya akan diperiksa daya penglihatan. Baik Bu, untuk pemeriksaan daya penglihatan yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan Ibu terlebih dahulu, sehingga Ibu bisa menutup mata kirinya. Berikutnya adalah menunjukkan jari-jari dengan jumlah yang akan dikatakan oleh pasien. Baik Bu, untuk pemirsa daya penglihatan di sini saya akan menunjukkan jari-jari saya, dan saya memerlukan Ibu untuk mengatakan berapa jumlah jari yang saya tunjukkan ya Bu ya. Yang pertama ini berapa Bu? 2. Ini berapa? 1. Ini 4. Baik, saya izin berpindah pada jarak 2 meter ya Bu ya. Ini berapa Bu? 2. Ini berapa Bu? 1. Ini 5. Saya izin berpindah pada jarak 3 meter ya Bu ya. Ini berapa Bu? 2. Ini berapa Bu? 5. Ini berapa Bu? 1. Baik. Untuk pemeriksaan daya penglihatan mata kanan sudah selesai. Prosedur berikutnya adalah mengatakan hasil pemeriksaan atau visus studi pasien. Baik Bu, untuk pemeriksaan daya penglihatan pada mata kanan Ibu sudah selesai. Ibu bisa menurunkan tangannya. Hasilnya adalah visus mata kanan Ibu itu 3/60, artinya di mana Ibu bisa melihat dan mengatakan jumlah jari yang saya tunjukkan dengan benar pada jarak 3 meter ya Bu ya. Berikutnya adalah melakukan prosedur yang sama pada mata kiri Ibu, sehingga Ibu bisa menutup mata kanannya. Ya. Berikutnya saya akan bisa daya penglihatan pada mata kiri Ibu ya Bu ya. Di sini saya akan menunjukkan jari saya. Ibu bisakah mengatakan dengan benar berapa jari yang saya tunjukkan? Ini berapa Bu? 2. Ini 4. Ini 1. Ya, saya izin pindah pada jarak 2 meter ya Bu ya. Ini berapa Bu? 2. Ini 1. Ini 5. Ya, saya izin berpindah pada jarak 3 meter ya Bu ya. Ini berapa Bu? 4. Ini 2. Ini 5. Baik. Untuk pemeriksaan daya penglihatan pada mata kiri sudah selesai. Berikutnya adalah memberitahukan hasil visus daripada pasien. Baik Bu, untuk pemeriksaan daya penglihatan mata kiri sudah selesai. Sekarang Ibu bisa menundukkan tangannya. Ya, hasilnya adalah visus pada mata kiri Ibu itu 3/60 sama seperti mata kanannya, dimana artinya itu normal ya Bu ya, karena Ibu bisa melihat jari-jari tangan yang saya tunjukkan dengan baik pada jarak 3 meter. Sehingga pemeriksaan daya penglihatan sudah selesai. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Baik, pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan lapang pandang, di mana prosedur yang pertama adalah berada pada jarak 1 meter di hadapan pasien.
Baik Bu, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan lapang pandang, di mana di sini saya sudah berada pada jarak 1 meter di hadapan Ibu ya Bu ya. Prosedur berikutnya adalah memberitahukan pada pasien untuk menutup mata kirinya karena mata kanannya akan diperiksa lapang pandangnya. Baik Bu, untuk pemeriksaan lapang pandang ini, yang pertama saya akan memeriksa mata kanan Ibu terlebih dahulu, sehingga bisakah Ibu menutup mata kirinya. Kemudian memberitahukan pada pasien untuk terus melihat ke arah hidung pemeriksa selama pemeriksaan. Baik Bu, dalam pemeriksaan lapang pandang ini saya mohonkan Ibu untuk melihat ke arah hidung saya terus ya Bu ya, jangan melihat ke arah lain ataupun menoleh. Iya. Kemudian pemeriksa menggerakkan jari-jarinya dari kanan kiri dan juga atas bawah untuk memeriksa lapang pandang dari mata pasien. Baik Bu, pemeriksaan akan saya mulai. Nanti saya akan menggerakkan jari-jari saya dan saya mohonkan Ibu untuk mengikuti instruksi yang saya berikan ya Bu ya. Apakah jadi saya terlihat Bu? Terlihat. Apakah jadi saya terlihat Bu? Terlihat. Apakah jadi saya terlihat Bu? Terlihat. Apakah jadi saya bergerak Bu? Iya, bergerak. Apakah jadi saya terlihat Bu? Terlihat. Apakah jadi saya terlihat Bu? Terlihat. Apakah jadi saya terlihat Bu? Terlihat. Apakah terlihat? Terlihat. Apakah masih terlihat? Terlihat. Apakah bergerak? Iya, bergerak. Baik, untuk pemeriksaan lapang pandang mata kanan pasien sudah selesai. Berikutnya adalah menentukan hasil pemeriksaan lapang pandang mata kanan pasien. Baik Bu, untuk pemeriksaan lapang pandang mata kanan Ibu sudah selesai, Ibu bisa menurunkan tangannya. Hasil pemeriksaannya adalah Ibu bisa melihat pergerakan diri saya dengan baik pada area yang baik, dan juga bisa melihat apakah diri saya bergerak atau tidak, sehingga mata kanan Ibu itu lapang pandangnya baik ya Bu ya. Berikutnya adalah memeriksa lapang pandang mata kiri Ibu, sehingga Ibu bisa menutup mata kanannya. Ibu, saya mohonkan untuk mengendalikan hidung saya kembali ya Bu ya, jangan menoleh dan juga jangan melirik ke arah lain. Apakah jadi saya terlihat Bu? Terlihat. Apakah jadi saya terlihat? Terlihat. Apakah terlihat Bu? Terlihat. Apakah bergerak? Bergerak. Apakah jadi saya bergerak? Bergerak. Apakah jadi saya bergerak? Bergerak. Apakah terlihat Bu? Terlihat. Apakah bergerak? Bergerak. Apakah terlihat Bu? Terlihat. Apakah bergerak Bu? Bergerak. Apakah masih bergerak diri saya? Tidak. Baik, untuk pemeriksaan lapang pandang mata kiri pasien sudah selesai. Berikutnya adalah menentukan hasil dari pemeriksaan lapang pandang mata kiri pasien. Baik Bu, untuk pemeriksaan lapang pandang mata kiri sudah selesai, Ibu bisa menurunkan tangannya. Hasilnya adalah pada pemeriksaan mata kiri Ibu, lapang pandangnya itu baik ya Bu ya. Ibu bisa melihat jari saya dengan baik pada area yang baik, sehingga tidak terjadi kelainan pada lapang pandang Ibu. Untuk pemeriksaan sebagai penutup, untuk pemeriksaan nervus opticus ini atau nervus kedua saraf kranial sudah selesai. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih. Halo, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan nervus ocularis yang mencakup nervus 3, 4, dan 6. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata, di mana saya akan memberitahu pasien terlebih dahulu bahwa akan dilakukan pemeriksaan. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata. Apakah Ibu bersedia atau tidak? Bersedia. Nah, yang pertama saya akan mengamati apakah pada mata pasien terdapat nistagmus atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menyuruh pasien untuk melihat ke jari saya dan kemudian mengikuti gerakan tangan saya. Ibu tolong dilihat jari saya Bu ya, kemudian diikuti pergerakannya. Untuk kepala tetap tegak Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengamati juga apakah terdapat hambatan pada gerakan bola mata atau tidak. Nah Ibu, saya minta tolong untuk digerakkan sendiri bola matanya berdasarkan pola jari yang tadi saya sudah lakukan. Silakan Ibu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada pemeriksaan kelopak mata. Nah, saya akan menyuruh pasien untuk melihat ke depan selama 1 menit, ke atas dan ke bawah. Ibu silahkan lihat ke depan selama 1 menit Bu. Oke Bu, baik, silahkan sekarang lihat jari saya ke atas Bu ya, jangan berkedip Bu. Sini selama 1 menit juga. Oke, selanjutnya silahkan lihat ke bawah, jangan berkedip. Oke, baik. Setelah saya lakukan pengamatan bahwa di sini juga diamati lebar celah palpebra serta ada tidak aptosis atau kelopak mata yang menutup
tanpa disadari. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pupil. Di sini yang pertama saya akan mengamati apakah pada bola mata pasien itu diameternya normal atau tidak pupilnya, dan kemudian saya akan membandingkannya kiri dan kanan dan melihat apakah pupil pasien itu bentuknya bulat sempurna. Ibu tolong lihat ke depan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memeriksa mata pasien menggunakan cahaya direct. Di sini untuk mengetahui apakah mata pasien itu pupilnya mengecil saat diberikan cahaya dan melebar saat tidak diberikan cahaya. Permisi ya, Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada kedua mata. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan cahaya indirect, di mana saya akan menilai mata yang tidak disinari oleh cahaya. Silahkan lihat ke depan. Apakah di sini juga terdapat gerakan yang sama dengan mata yang disinari? Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengenai gerakan pupil pasien. Jadi saya akan menyuruh pasien untuk melihat ke jari saya. Ibu tolong melihat jari saya. Dan kemudian saya akan menggerakkan tangan saya menuju hidung pasien dan mengamati apakah pupil menyempit ke medial dan bola mata bergerak ke medial. Bu, silahkan dilihat Bu ya, diikuti jari saya. Oke, baik, pemeriksaan telah selesai, kemudian saya akan menginterpretasikan hasilnya kepada pasien. Jadi Ibu, tadi saya sudah melakukan pengamatan bahwa untuk nistagmus di mata Ibu tidak ada, lalu untuk gerakan hambatan di mata Ibu tidak ada juga, untuk diameter Ibu normal, diameter bola matanya, dan kemudian untuk kelopak mata tidak ada ptosis, dan juga untuk pergerakan bola mata itu normal karena waktu saya menggerakkan jari saya ke hidung Ibu itu bola mata bergerak ke tengah dan pupil menyempit. Untuk kiri kanan pupil juga sama dan bentuknya sama-sama teratur bulat. Sekian pemeriksaan nervus ocularis dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus trigeminus pada pasien, di mana meliputi pemeriksaan motorik, sensorik, refleks kornea, dan juga refleks masseter. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan motorik, di mana pasien diminta untuk merapatkan gigi. Lalu pemeriksa memegang bagian otot temporalis dan juga otot masseter dan menilai apakah ada kontraksi yang sama pada bagian wajah kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu pasien diminta untuk membuka mulut dan menilai apakah dagu simetris atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sensorik, di mana meliputi sensasi nyeri dan juga sensasi raba. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri. Pasien diminta untuk menutup mata. Lalu di sini pemeriksa menggunakan jarum untuk diletakkan pada dahi, pipi, dan juga dagu pada pasien. Yang dilakukan pada bagian sisi kanan dan juga sisi kiri pada pasien. Lalu pasien diminta untuk merespon apakah ada rasa nyeri atau tidak. Selanjutnya, pasien disuruh tetap untuk menutup mata karena pemeriksaan selanjutnya yaitu sensasi raba. Di mana sensasi raba ini pemeriksa menggunakan kapas yang nantinya diletakkan di tempat yang sama, yaitu pada dahi, pipi, dan juga rahang bawah pada pasien, dan dilakukan pada bagian sisi kanan dan juga sisi kiri. Yang selanjutnya yaitu refleks kornea. Saya akan buka mata. Pemeriksa menggunakan jarinya untuk mengarahkan pasien melihat atau menoleh ke arah sana dengan wajah pasien tetap menghadap ke pemeriksa. Lalu pemeriksa menggunakan kapas yang nantinya didekatkan kepada kornea pasien dan menilai atau melihat apakah ada refleks menutup mata pada pasien atau tidak, dan dilakukan juga seperti yang sama untuk mata yang di sebelahnya. Apabila pasien memiliki refleks menutup mata, itu artinya normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks masseter, di mana di sini menggunakan alat yang berupa palu refleks yang nantinya pasien diminta untuk membuka mulut. Lalu pemeriksa menggunakan jari telunjuk kirinya yang diletakkan pada dagu pasien dan
tangan kanannya memegang palu refleks yang nantinya diketuk menggunakan palu refleks pada jari telunjuk kiri yang telah dijadikan bantalan, dan menilai apakah pasien ada refleks untuk menutup mulut atau tidak. Apabila pasien memiliki refleks menutup mulut, itu artinya refleks masseter pada pasien itu normal. Baik, sekian dari tutorial